sorry. Berarti nih Uus yang tadi ngomong curhat tuh kenceng banget. Uus yang masih di Barata ya, bukan? Gak pernah lo gue tinggal di situ. Kentut setan, rumah lu tuh banjir. Diki pernah tinggal di rumah Uus dan ikut syuting sinetron Semprul. Betul. Bener. Bener gak apa? Bener. Iya. Dan ini berarti sesuai dengan cerita-cerita artis yang sukses. Biasanya artis yang lebih sukses tuh yang nemenin. Bisa aja yang lebaran nih udah cium tangan cuma sekali. Aduh. Aku biasa kan udah 2 kali gua sekarang gua. Tapi beda rumah. Anjing. Gua tuh sampai ada di titik kayaknya gua hadir aja tuh gua bisa ganggu orang loh, Dik. Sampai gua di tahap itu di industri. Karena pernah ada kayak ya ada yang nggak mau satu frame sama gue karena dia jadi kelihatan pendek. Gue cuma berdiri doang aja salah di mata dia gitu. Asoy! Entah mengapa hari ini tuh aku happy banget di perjalanan tadi di rumah. Aku berharap aku nggak telat. Mudah-mudahan yang datang ke sini dia juga nggak telat ya. Mudah-mudahan aku udah sampai duluan. Hari ini tuh bakal jadi hari yang spesial banget. Entah kenapa setiap pertemuan aku dengan orang ini menjadi hari yang spesial sih buat aku. Karena orang itu banyak memberikan cerita, momen-momen yang tak terlupakan lah. Dia ngebantu aku di saat jatuh. Walaupun ketika aku lagi jatuh, aku dimampus-mampusin sama dia. Tapi tetap ditolong. Tapi dimampus-mampusin dulu. Sampai malu, sampai sakit. Di roasting gitu, habis itu tapi ditolong. Gitu. Entah ini evil or angel, aku nggak tahu. Terserah kalian aja yang nilai sendiri. Inilah dia orangnya. Gestar harus ada ininya. Harus ada asupnya di sini. Ada asupnya keren. Masa bintang tamu nggak pakai asup begitu? Aduh, kok gitu kan? Iya. Bener. Kan biasa kalau orang kena asup biasanya harus nerima. Kok gitu? Asep. Ya kalau nggak di accept ya susah banget sih. Bisa. Nggak di accept. Boleh lompat dulu nggak? Kenapa? Lompat dulu cepet. Baju jumping. Jadi sebenarnya ini salon atau wahana, Diki? Salon atau wahana? Ini wahana sebenarnya ya. Tapi ada kalau ini tuh sebenarnya tuh salon ya. Dari awal pertama aku buka salon ini, memang kita pelanggannya udah pada nggak ada. Gitu, jadi meninggal. Udah nggak ada. Ada, tapi nggak ada di sini bukan berarti meninggal. Oke. Gitu jadi nggak. Ini untuk mengabadikan semua karyawan-karyawan aku mengabadikan itu dia. Itu pala asli ya. Oh kayak di Amerika gitu ya, kepala rusa. Kepala rusa kan biasa mahal kepala rusa mah. Iya, maksudnya mahal udah gitu nggak ada yang benerin lagi. Rusa. Barang-barang rusa. Mahal. Ditempel gitu. Bener. Iya juga sih. Ya gitu jadinya ini kan aku buka di salon gitu. Itu ada Justin Bieber di atas. Justin Bieber? Is it too late, Cynthia? Sorry. Missing your your body. Oh, is it too late, Cynthia? Sorry. Oh iya belum ngobrol dulu. Selamat datang di Sandi Kabar Cantik obrolan asik. Aduh, makasih Pak Pun ya. Aku tuh dari ini kan udah season 4. Aku dari season 1 pengen banget undang kamu, tapi aku tahu kamu mau nggak ya undang di sini atau ngobrol di sini gitu segala macam. Aku sih padahal diharapinnya jadi co-host loh. Temenan lama kok pengen jadi bintang tamu doang, goblok.
Itu dia, makanya gue datang ke sini. Ini tuh sebagai mukadimah awal. Jadi temen-temen khas tuh ngeliat, ih ini gokil nih berdua nih bisa jadiin program nih gitu. Makanya sekarang ini aku undang kamu ke sini. Mukadimah, kok Mukadimah sih gimana sih maksudnya? Mukadimah tuh aku kasih tahu aku present nih kalau Diki sama Uus tuh duet yang bagus gitu. Karena di Noise kan ya kita pernah dulu di Noise juga segala macam. Itu kan ditampilin juga sekarang di Spotify. Tapi kan gue juga iri juga gue sekarang. Maksudnya lu ternyata punya co-host artis juga pacarnya Dul. Siapa itu? Ini Tisubiani. Kaget ya. Tisa maksudnya kan? Iya bener. Diplesetin dan ditisu kan? Bener. Kalau nggak digituin aku udah percaya loh nih. Bener. Aku orangnya cuma percaya Pak Po. Bener. Orang Korea loh itu dia. Mana? Tisa Biane. Biane. Enggak, gitu enggak. Bukan salah, maaf. Apa? Maaf, Biane itu maaf. Oh maaf ya, bukan. Iya, Biane itu maaf. Mungkin Korea agak ke sini. Mungkin ada sih itu universitas yang isinya orang Korea itu ada. Di Jakarta Barat masa nggak tahu Mercu Biane? Iya, ada Mercubuana maksudnya kan? Iya, cuma bener. diplesetin sama Naus, jadi Mercubuana gitu kan. Takutnya ada beberapa orang yang langsung percaya. Aman aja kan? Nggak tahu juga Oke, nih. apa-apa. Kita biar kayak syuting-syuting di TV-TV gitu, ada disuruh baca prompter. Oh iya, Walaupun bener, kita bener. kalau syuting di rumah tuh nggak pernah pakai baca prompter. Kita baca di sini apa? Ya. Diki pernah tinggal di rumah Uus dan ikut Uus syuting sinetron Semprul. Betul. Bener. Bener nggak apa? Bener. Iya. Dan ini berarti sesuai dengan cerita-cerita artis yang sukses. Biasanya artis yang lebih sukses tuh yang nemenin. Ini terjadi. Lah ini terjadi loh. Ini terjadi. Dan lagi-lagi yang lebih beken yang Indonesia banget. Tapi aku di negara yang tepat ya. Di negara yang tepat. Di negara yang tepat. Ya singkat cerita teman-teman, jadi gue saat dulu tuh pasti jadi kayak nggak tahu nih mau jadi apa, terus lagi kayak Di Trans TV itu mau jadi apa? aduh ada lihatlah dan buka mata hatimu. Itu apa itu jika aku menjadi itu salah itu jika aku menjadi Maksudnya itu kan jika aku menjadi kan, tapi betul. salah judulnya. Yeah. Kita tuh udah satu Emang chemistry. banyak salahnya, Dik. Ya lu kalau nggak salah nggak diserang sama pendukungnya habis. Itu aja bener. Si anjing. Kacau banget lu. Mentang-mentang lu kalau sholat Jumat diposting gitu, berani aja begitu dia. Ya iya dong, gua pasti diposting dong, pasti diposting lah biar orang-orang tahu tuh gua lagi ibadah. Validasi itu penting Pak Boy. Bener. Gua juga dulu tuh nggak pernah kayak misal olahraga nggak pernah posting, sholat nggak pernah posting. Tapi orang-orang menilai gua nggak pernah ibadah, itu dia. Terkadang kita hidup juga di mata manusia juga penting juga kadang-kadang. Karena kita masih menjalani yang namanya hidup. Ya kalau di mata Najwa Bercanda kan itu tadi? Bener. Akhirnya bercanda kan? Iya, bener. Masa tiba-tiba mata Najwa gitu kan? Iya kan, Pak Boy bercanda kan? Di mata manusia beda mata Najwa. Iya betul. Beda. Tapi cerita dulu waktu aku masih tinggal di rumah kamu itu kalau nggak salah lagi di Rempoa ya? Iya. Di Rempoa, masih di Rempoa betul dulu. kan? Iya. Gintung Residen. Betul. Situ. Jadi itu Uus berangkat ketemu gue tuh dari malam ya, balik jam 11 atau setengah 1 baru sampai rumah. Itu juga kepotong sama bunda dulu. Bener. Iya, kan suami istri kan bebas nih kan, suami istri kan. Selalu. Kangen gitu, kangen dia ke atas teman-teman gue. Selalu. Kasih ini dia. Benar. Karena gue tau dia turun nggak pakai celana. Bercanda, mereka ketawa kan lo. Fakta. Disangkanya Enggak, karena memang faktanya adalah gue kalau di rumah tuh lebih sering pakai kolor doang dibanding pakai celana pendek. Kalau misalnya lagi ada tamu, gue lebih sering pakai celana pendek doang. gue lagi makan di bawah gitu dia. Nah, ada bau pandan kan maksudnya. Asli kacau. Dia turun nggak pakai celana, gue liat bijinya nempel di paha. Bro, gue lagi perasaan si Diki tadi bertamu kan ke rumah kan, sebagai gue cari Diki, di rumah dia kebiasaan gue mah nggak bisa lengah dikit, bener, abis dipakai bini gue lengah dikit diisep sama dia jadi. Ya udahlah ya, maksudnya
kita teman, apa yang bisa kita bagi kan. Gitu. Ya, kenapa kita sharing is a good thing, ya kan? Sharing aja. Bener. Itulah makanya kenapa Diki sampai sekarang tuh tipe artis yang mut-mutan. Iya. Itu kan mut. Bukan mudia dia tukang emut-emutan. Kamu gimana perasaannya? Jadi sih kalau dia sih pribadi ya kan dia tahu setiap hari tuh gua ada di rumah dia gitu kan. Bunda dengan kesibukannya ya, tersiu apa segala macem. Gue jadi di rumah tuh kadang cuma sama si Mbak doang, berdua gitu segala macem. Gue pas di rumahnya asli itu yang gue. Mbak kambing itu berarti di rumah gue ya. Mbak. Ciluk kali Mbak. Serta kambing manja ya. Mbak. Ambil itu Mbak. Bener. Makanya saking keselnya kan apa yang dikorbanin kan tuh kambing bacot banget dah lu anjing. Maksudnya Idul Adha itu nggak bagus buat lu? Iya. Ya maksudnya bagus buat biar dia tidak terlalu manja kambingnya. Oh begitu. Oh bukan karena rangkaian ibadahnya nggak bagus gitu. Kalau domba kan gini. Kok gitu? Sip. Kasihan domba tuh kerjanya. Kenapa? Sip-sipan. Masih lama tapi. Masih lama. Iya, masih sama, jam 12, masih jam 7 gitu. Sama tapi masih sip-sipan juga. Iya. Yang lain lah. Ya dapatnya itu udah. Ya orang itu dapatnya itu kan enggak apa-apa ya. Sering syuting tumpul. Tapi dapatnya tungguin aja kan belum panas. Ini tungguin aja. Udah nggak bersyukur nih sama kerjaan yang masuk. Ya Allah. Terlalu kebencian ini Mas ini Gua mah bersyukur banget sekarang diundang kayak gini lagi. Iya. Itu mimi muka paling palsu. Yang pernah gue lihat dari Uus itu dia. Asli itu seumur-umur gue kenal. Palsu banget. Nggak dulu tuh gue tuh karena gue tuh dulu kan sukses sendiri ya sebagai komika dulu di TV kan. Iya pada zamannya itu memang iya. Pada zaman itu. Kamu Jadi banyak meninggalkan teman-teman semuanya. Iya, jadi gue ngerasa sendirian lah. Iya. Gue tuh berharapnya dulu tuh kayak ngelihat komika sekarang tuh di mana-mana tuh semua tuh kayak barengan. Satu program tuh ada 2-3 komika gitu. Betul. Sedangkan dulu gue sendiri gitu. Jadi kayak gue mencoba buat karena waktu gue temenan itu sedikit banget, jadinya gue pilihin aja yang kira-kira sekiranya bisa main ke rumah gua gitu. Dan saat itu lu. Iya, gitu. Dulu bareng si Adi Pratama juga ya. Maksudnya sama anak basket. Anak basket, Adi Timnas, Pratama, timnas tuh dia main. Jadi nggak cuma anak komika doang. Jadi emang yang gua rasa cocok ngobrol temenan ya itu yang gua ajakin ke situ ke rumah gitu. Betul. Adi Pelita Jaya ya. Mantan pemain Pelita Jaya sekarang udah sukses punya usaha dia. Maksud gua orang-orang sekelilingnya Fumo Chicken. Nah, punya si Adi Pratama. Kan lu karena popularitas, uang gitu udah di kepala lu sekarang. Lu sampai lupa sama usaha teman sendiri gitu. Ingat orang gue juga sering beli kan? Enggak, orang dikirimin sih. Ih, gue beli Uus. Enggak, lu mah enggak bilang. Pokoknya gue pengen 5 semuanya dada, tapi lu tinggal gitu. Gitu. Dada. Aku juga pernah gitu kalau dilihat cerita nasi Padang, pesan nasi mau pakai dada apa dada bye-bye ya bilang gitu. Dada bye-bye. Soalnya kalau mesen paha tokonya banyak ide kan. Paha. Ada tadi katanya. Mau yang paha ting katanya paha ting. Satu hari gue pernah beberapa kali sih gue syuting. Lama anjing lu di rumah gue, lu gila aja beberapa kali. Bukan, gue yang syuting Semprulnya kan beberapa kali gue ikutnya gitu. Yang dia jadi parah banget Semprul tuh eksklusif banget. Dia pernah kalau syuting sinetron itu dia ada bis sendiri. Jadi dalam itu ada kasur, ada kamar mandi. Eksklusif banget, nggak mau nyampur sama artis lain. Nggak ada. Semprul, tanya, Latif tanya. Tanya Latif. Gue di dalam sama Pak Dika kok orang di mobil itu, mobilnya ada toiletnya, ada iniannya, nggak ada. Gue ngobrol sama Pak Dika, sama Pak Gading di situ. Lu di mobil mana sih? Lah kan gue kan anak baru. Oh, lu anak baru, gue aja di situ, gue di situ, gue
Gua Bapak Dika, apakah di situ dulu? Gua Uus mana? Ya kalau gua mah jelas di situ gua kerja, syuting lu kan dipakai. Ya emang gua dibayar aja. Aduh, Uus gak ada di sini. Ambil aku dulu. Kan fasilitas orang yang dipakai kan jauh lebih di atas fasilitas daripada orang yang kerja. Terlalu Jakarta, Mas. Di rooftop apartemen tapi nggak kerja. Punya anak beda ras tapi suaminya nggak pada ditonjolin. Keluar negeri difotoin bagus banget tapi siapa yang fotoin ya? Nggak ada sekali foto kelihatan tangan doang lagi begini. Ya. With my hubby. My hubby. Aduh, susah tuh masuk ke lantainya, dia harus pakai akses. Iya, bener. Itulah aneh-aneh, teman. Nggak usah dikasih tahu Aku juga. orang pada nanya-nanya. Nggak usah dikasih tahu juga. Orang ini yang menjemput gua di malam-malam ketika gua dalam keadaan desperate ya teman-teman. Jadi kayak gua nggak tahu nih papi gua mau ngapain. Gua berhenti aja deh ngelucu, gua berhenti aja ngejokes, gua berhenti aja stand up. Enggak kata gua ke rumah lu, dia pulang dus pakai motornya dia tuh yang mahal itu kan, yang custom itu gue nunjukin di depan gue mau kayak lu nggak mampu beli ini gitu kan di depan gue. Itu benar. Tujuannya itu kan kalau pakai dia. Asli motor itu dipakai buat bonjeng berdua nggak nyaman banget, cuman lu tetap paksain kan supaya gue ngeliat gitu kan. Iya. Makanya kan suara motor gue kan juga kayak lu lagi cerita curhat soal lu putus asa segala macam kan. Knalpot gue bunyinya udah Nggak peduli gitu ya. Makin digas makin nggak peduli. Iya, makin digas makin nggak peduli. Ya, cerita orang susah kan gitu-gitu aja ya. Sama sih, template aja gitu. Tapi kan gue ngelihat kayak bukan soal bagaimana gue manfaatin momen itu gitu, tapi gue pengen kayak mumpung gue dititipin rezeki lebih gitu, siapa tahu mungkin di antara rezeki yang gue terima ini ada yang buat temen gue kali ya gitu. Ih betul, dia malam-malam jemput ke rumah gue. Nggak, karena emang apa ya yang paling sulit ketika saat itu berdiri sendirian itu di posisi itu tuh kayak banyak orang jadi mukul rata kalau orang ada di posisi itu tuh bakal melakukan hal yang sama, entah jadi sombong, entah jadi nggak dekat lagi sama teman-temannya, kayak gitu-gitu loh. Ya, dan gue berusaha keras untuk kayak apa ya, kayak nggak gue nggak gitu kok gitu, gue masih usaha yang sama dengan yang lu kenal dulu gitu, cuman bedanya cuma di waktunya aja karena posisinya betul. Dulu wah itu sih dia kacau kan, kacau sih. Uus juga kadang nggak punya waktu untuk ketika dia lagi yang gila-gilanya banget tuh, dia buat keluarga nggak ada, buat istri nggak ada, segala macamnya, buat anak segala macam. Tapi dia nyempetin diri pulang kerja malam tuh ke rumah gue, jemput gue bawa baju segala macam, udah lu ke rumah gue kata dia. Kita motoran nih berdua, dijemput dibawa ke rumah Uus. Udah dari situ gue langsung sering stay di rumah Uus segala macem. Ya kita ngonten, ya produktif lumayan. Produktif banget lah pokoknya lah ya kita. Iya masih di sini. Kes Bang Aan. Makasih banyak Uus, gue masih sampai sekarang masih ingat banget loh. Tapi itu motor custom lu, sampai gue baru jujur sekarang, motor custom yang mahal itu gak enak banget sumpah. Gue beli sama Darto. Darto ya? Oh, beli sama Darto. Jadi itu tuh motor itu baru bisa lancar jalan kalau pori-pori pipi lu gede juga gitu. Nggak bisa. Kan gue halus nih. Nah pas naik motor itu kayaknya wah kurang aerodinamis. Dia kan nyerap. Gitu iya nembus ini set nambah speed tuh buat Darto. Iya kan. Anjing lu lihat apa? Ada Darto dia ngomong. Nih, Pak Imam, dia ngomong Pak Imam. SpongeBob. Gila lu ya, sarung pir. Lego. Kalau stocking mau masuk ke bola-bolanya kecil-kecil. Iya. Darto buah pir ya, stockingnya buah pir. Iya, sarung pir. Iya. Dia mau, kalau dia mau kira enggak pipi sama pipi begini. Enggak lah, jadi terowongan. Kok nyambung ya Allah. Jadi panjang. Iya. Tapi gue ya dulu waktu lama, kan gue baru nikah tuh ya. Nikah sih sama istri gue belum settle amat. Yang penting berani aja dulu. Insya Allah rezeki ada. Terus kontrak lah gue.
kontrakan gue tuh masih kosong melompong gitu. Kebetulan saksi matanya semuanya ada di sini nih teman-teman. Nah, ada si Latif juga sama si Buncit yang bawain kasurnya Uus. Jadi gue main ke rumah sama Pak Heri. Pak Heri itu sosok ini ya, malaikat yang nggak ada sayapnya ya dia. Malaikat pendek. Nanti Pak Heri gue kasih tahu fotonya Asli, siapa. pendek banget orangnya. Asli pendek banget. Asli pendek banget. Sumpah. Beda 2 cm, 2 inci lah sama kepala angker. yang buat di mobil tuh. Yang buat ngecas di mobil tuh yang kepala charger angker tuh, yang buat di mobil sih. Beda 2 cm lah. Tinggian angker. Iya betul ya. Coba dah. Gue tuh big thanks banget sama Uus. Maksudnya di luar gue nggak jarang sekali mengebar-geborkan atau kata orang tuh Uus gimana ke temen. Yang gue kasih tahu dari pribadi gue, Uus itu apa ya orangnya kalau udah care, kalau udah sayang sama temen tuh nggak mau setengah-setengah, pas dia full banget gitu. Dan dia tahu di saat temennya lagi butuh tuh dia tahu tanpa harus ngomong juga. Jadi kalau gue lagi datang ke rumahnya dia gitu segala macam, terus dia tuh bisa ngebaca mimik muka gue kayak kenapa lu gitu, kenapa lu udah cerita gitu. Pasti gue ada sesuatu, walaupun gue coba nutup-nutupin gitu kan, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tahu aja. Soalnya gue tulis semua kan di sini jadinya. Gue bisa baca, bisa. Gue nggak sengaja tulis di sini. Iya. Nggak, karena gue tuh seneng, maksudnya temenan sama teman gue yang agak ngondek tuh gue suka karena kita tuh tidak dibiarkan untuk sedih. Karena tiap kali kita cerita apa kan selalu ngomong gitu kan, kayak jangan sedih say gitu, kayak aku nggak boleh sedih ya gitu. Iya, jangan sedih. Betul. Gitu kan. Iya, selalu ada misalnya kita punya cerita sedih, dia pasti punya cerita yang lebih sedih. Pasti itu, jangan sedih say, gua kemarin gitu. Jadi nggak boleh tuh, kita lagi murung tuh di depan teman kita yang ngondek tuh nggak boleh tuh. Nggak boleh. Jangan sedih say. Iya betul. Nggak boleh. Gua tuh pernah dia begini ya, lebih sedih lagi dibanding itu ya. Lebih sedih lagi. Dan pasti teman-teman, ya maksudnya ngondek kayak Diki gini tuh biasanya mereka terlihat ceria, bercanda tuh nyeplas 10, cuman kayak buat beberapa temen tuh emang ya udah kali bercandanya nggak ada kamera dik gitu. Cerita aja kali, nggak usah pakai basa-basi hai dulu gitu. Jadi kadang-kadang gue suka kayak, oh ya kita kan hidup di depan kamera, jadi kadang-kadang gue suka nyari kamera. Takut ya kan? Takut gue kehidupan pribadi gue dieksploitasi sama si Uus kan, tiba-tiba depan TV-nya ada kameranya kan, gue nggak tahu. Nggak ada, gue kan diupload masuk ke YouTube dia gitu, kayak tiba-tiba ada openingnya, halo gue Uus, ini tadi Diki datang gitu. Kayak penghuni terakhir ya. kayak maraton. Nyala terus. Iya. Jadi gue baru nikah. Kontrakan gue Latif udah pernah ke kontrakan aku ya. Itu dia kecil gitu. Jadi cuman 2-3 petak gitu doang gitu. Pak Heri datang lagi ke rumah, aku menangis deh. Gue bilang pas gue di dalam kontrakan itu masih, jadi kalau ngomong tuh masih menggema, karena kosong, cuma ada meja doang sama TV, ada kulkas ada, terus sama bangku yang saya nyicil beli di Aku Laku ada. Jadi sebulannya itu bayar 110.000 gitu. Sekarang bangku gua 40 juta di rumah. Iya. Terus alhamdulillah. Tapi nyicil kan? Masih nyicil. Dan 110 juga. Aku senang banget 110 nah. Emang senang aja, angka 110 tuh. Itu dia, konsisten. Lo tuh dari dulu konsisten banget. Kalau 110 aku 110. Malah duitnya banyak bisa. Mau nyicil 20 tahun, yang penting aku mau 110.000. Intinya 110 itu. Iya, sampai akan nanti legasinya turun, cicilan aku kalau aku nggak ada, anak cucu aku bayar terus. Bener. Kayak gitu. Jadi dia tahu. Mana sofa nyuri kayak sarang naga tuh. Lu tau gak sih sofa sarang naga? Sofa sarang yang begini. Yang udah dekok begini nih ya. Jadi abis ditudurin naga begitu kayak begini nih gitu. Yang udah gak ngelawan gitu. Sarang naga itu ada sofa sarang naga tuh begitu tuh. Ada sofa yang dia ada di ruang tamu kita. Yang kalau tamu datang duduk di jajaran di sebelah kita. Tamunya jadi lebih rendah ya. Iya. Apa kabar nih?
Ya, gini deh. Di rumah gue tuh jadi gue belum punya kasur, cuman ada spring bed doang. Jadi kalau malam tuh gue tidur pakai spring bed. Satu ketika gue sedih gitu, terus gue berdoa, ya Allah belum punya apa-apa dalam ini gimana segala macam. Sore berdoa, emang kalau orang miskin mah diijabah ya. Doanya tulus banget itu. Belum punya kasur segala macam, ngeliat si Ebi tidurnya gue pakai ini atau bed cover. Jadi bed cover gue taruh aja ubin gitu, terus depannya ada TV gitu, ada bantal-bantal bed cover aja gitu. Gue nggak punya kasur nih segala macam. Akhirnya sudah datang ke rumah lu. Oh berarti lu tidur di lantai? Di lantai. Gue tidur di bed cover yang buat selimut itu. Jadi bed cover gue iniin, terus gue kasih bantal sama guling. Ya lu orang kaya lah, gila lu. Nggak ada kasurnya. Lah, orang mah tidur di rumah, tidur di kasur nih. Lu tidur di ground floor di GF. Gila lu ya. Gila, lu tidur di ground floor, di lantai kan? Ground floor. Itu kalau lu masuk mall kan ada GF tuh ground floor. Gila. Lu suka gitu. Kebuka kamar gua. Iya. Itu. Gila. Sumpah. Berarti kamar gua banyak supir lagi di rokok dong. Enggak, itu basement. Ground floor mah khas papis gitu. Oh, GF ya, di lantai GF lah Kak. Zara gitu-gitu. Zara. Oh, gitu. Iya, aku di seru lu sosok miskin lu anjing. Aku di ground floor asli. Di ground floor tidur. Sore ditelepon sama dia, udah kamu ke rumah. Pak Heri mau ke rumah, main lah aku ke rumah. Pas main ke sono, kakak cerita, kasur aku tuh dibawa. Kamu kan belum ada kasur ya, bawa. Jadi gue bawa kasurnya, dia dari atas diturunin sama Latif Bang Buncit. Turunin langsung malam itu juga dibawain ya? Pakai mobil Lalamup. Pakai lalamup gitu kan. Biasa kan, tapi itu kan lalapo biasanya. Ini kan lalamup gitu. Aku kaget gitu. Aku kaget itu. Lalamup gitu kan. Kan tinggi dipsi lalapo ya. Iya benar. Tinggi dipsi lalamup apa ya? Iya. Gitu biasanya bukan kalau habis lala itu wo ya. Yo gitu. Wonya bukan bodoh, wo. Gak ada gitu ya. Nah ada gitu. Ada bulannya, ada bulannya. Ya. Ya kalau si Arnold suruh spelling coba ditulis tanya yang V-nya itu katanya apa ya, ada V, ada J, ada banyak ya pokoknya. Gitu. Misalkan ada apa ya, misalnya ada yang maling di sekolah gitu. Kalau kan ada maling tuh, wow gitu. Iya. Ini ada maling. Nggak bisa, Arman Maulana tuh kalau ada O di belakangnya nggak bisa. Nggak bisa. Oh berhenti nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Wah ini. Kobel kecil. Gitu. Kobel kecil, pantatnya kecil. Kobel apa ada kobel ban? yang jeblosin diri lu sendiri lu ya Dik ya. Kalau gue sih punya istri dipakai. Lu mah punya istri besti. Bingung nggak bener banget, ini kan pernikahan les pertama artis loh. Bikin nikah tuh. Iya dong, dua-duanya istri. Aku dibagi kasur sama dia. Dibagi kasur, dibagi duit sama dia, dibagi nggak apa-apa Bu, aku cerita ini jadi orang-orang tahu. Aku kan nggak pernah cerita kalau ya nggak perlu lah yang gitu-gitu tuh gue cerita suka. aja. Jadi memang saat itu ketika gue lagi butuh banget orangnya, dia lagi yang bantuin. Ya udah, ini aja si mulut anjing ini yang ngebantu aku kan, si mulut ngehe ini maksud gue gitu. Waduh, dia tuh ya kan gue tuh baru hilang motor nih. Gue baru hilang motor gue, waduh, motor gue baru hilang tuh, harta gue satu-satunya. Mainlah gue lagi sedih, lagi terpuruk gitu, ya Allah, main ke rumah dia gitu. Lo tau apa? Dia lagi main PS gitu. Weh, Diki, si Himot katanya, si hilang motor katanya. Lah kan bener ya, maksudnya Gue tuh lagi ya kan? Masa tiba-tiba dia datang gini,
santai aja bro, kalau yang hilang itu pasti akan dapat kembali lagi, atai lah gitu. Itu nggak bisa ngomongan nanti lagi gitu, maksudnya kan pengen ngecengin ya, maksudnya buat bridging kan kita juga harus ngasih tahu ke dia kalau kita udah tahu gitu kalau motor dia hilang. Nancep banget Pak Puing, gue duduk juga belum, Bunda jangan ngasih minum juga gue belum pegang. Bunda baru mau nanya, udah, dikasih himot katanya, si hilang motor katanya. Mampus katanya. Kok malah mampus? Aneh banget, betul pertemanan ini aneh. Dari rumah ke Rembo tuh jauh banget cuma buat dimampus-mampusin doang. Tapi gua datang lagi, aneh banget. Makanya gua tuh kadang-kadang suka mikir gitu, kadang-kadang ada prioritas lain dalam hidup lu yang menurut gua itu tuh kayaknya harus lu prioritasnya tuh yang lain dulu gitu. Lalu tuh lebih milih buat beli motor saat itu, dan menurut gua itu tuh maksudnya motor dan modif, maksudnya itu barengan gitu loh. Iya lah, kan namanya orang udah suka gimana sih Pak? Emang kalau orang susah tuh emang sukanya modif motor tahu. Ya hiburan kita. Sumpah dari zaman gua di Ciledug gua juga bingung gitu, kayak giliran kayak patungan nggak ada duit gua, tapi kenapa baru AHRS anjing gitu, kayak lu ada anjing itu duit buat ngaji ngapot bangsat. Gua bilang nih, lihat ini footstep gua Yoshimura nih gitu, kayak iya, besok kita jalan ke Blok M, yuk ini mana ada, nggak ada duit gue, kenapa lu bingung banget tuh orang-orang susah suka nyumpahin motor. Sorry, berarti nih Uus yang tadi ngomong curhat tuh kenceng banget, Uus yang masih di Barata ya, bukan? Nggak pernah lo gue tinggal di situ. Kentut setan, rumah lu tuh banjir. Lu juga miskin. Rumahnya Uus di Barata, Ciledug nih, ada turunan begini nih. Wow, itu mah banjir 20 menit aja bang, segini loh. Rumah lu tuh banjir banget, Pak Puy. Udah kena. Gue terakhir kaya. Lahir kaya. Iya. Nih, setiap rumah tuh kepala keluarganya punya kontak tim SAR itu udah. Iya. Gue tuh temenan sama lu tuh cuma pengen tahu gimana sih kehidupan orang yang hidup di gang gitu kan. Masih bisa kan jadi orang baik ketika lu ada di tengah-tengah gang di tempat desa sempit gitu kayak. Desa sempit. Karena menurut gue gampang, privilege gue, orang tua gue tuh ngasih gue banyak hal. Gimana? Ngasih banyak hal gimana? Ilmu. Aduh. Kebesaran hati. Untuk menerima kondisi. Menerima gitu. Kondisi, banyak kita nerima. Kondisi keluarga gue yang kaya banget gitu. Pasti. Karena semua orang siap kan dengan kekayaan kan gitu. Jadi gue harus berlapang dada tuh. Kapan-kapan kalau bisa tahu daerah Ciledug, daerah tuh ada gapurnya gede Barata. Pokoknya itu turunnya hati-hati ya, terjal. Itu terjal banget, tuh tajam banget tuh gini nih. Wow, nah itu di bawahnya di lembah itu ada komplek. Gila anjing, lembah lu ya. Emang turun. Ini jalan raya. Lembah anjing. Ini jalan raya. Ini turun gini nih. Palung Mariana. Bawah banget itu. Pokoknya kalau di rumah gua sesak lah gitu. Saking dalam itu. Cari rumah Uus yang mana? Jalan aja dulu sampai nyium bau nasi bakar. Nah, benar. Itu dia kalau. Iya emang dagang nasi bakar kan. Tapi maksudnya gede. Bisa aja yang lebaran nih udah cium tangan cuma sekali. Aduh. Aku biasa kan udah 2 kali gua sekarang. Tapi beda rumah. Anjing. Yang satu di sini, yang satu di sana. Pantesan gue kira dari awal tuh kenapa ya, gue tuh suka banget dari dulu tuh bikin tato tuh mencelok gitu kayak anak broken home. Ternyata baru broken home-nya umur 32. Aneh banget ya. Nggak, sudah tidak punya lagi kemarahan anak ABG ketika orang tuanya bercerai gitu, kayak aku ingin minum itu kan sudah kebiasaan gitu kan. Nggak bisa gitu kayak merusak diri yang di masa-masa muda tuh kayak momennya nggak pas untuk marah dengan dunia gitu. Kenapa ibuku bercerai minum gluk gitu kan. Nggak bisa. Kenapa ayahku dan ibuku bercerai aku ingin minum. Memang ada lagi gitu kan. Memang ada. Aduh. Stok setiap hari. Nggak harus curhat ke tongkrongan gitu. Iya. Curhat ke tongkrongan juga bingung gitu kayak. Lu apalagi curhat ke lu, kayak gue kalau lagi sedih, gue pengen curhat ke lu tuh kayak nggak bisa curhat apa-apa gue. Karena menurut lu terlalu kayak kebencian terus. Menyakiti terus.
Nggak, karena gue tuh paling suka kalau sama teman gue yang akrab banget tuh untuk siap dengan komentar orang yang terburuk gitu. Orang tuh mungkin bakalan bisa setega itu ngomong gitu sama lu. Iya sih, betul. Dibanding Mentalitas. orang yang nggak kenal tuh kalau ngucapin gitu tuh pasti jauh lebih nyakitin. Ya. Tapi kalau misalnya dari teman lu, ketika udah diucapin begitu, ntar dilirikin sama orang begitu, biasa aja jadinya. Lama-lama jadi kebal kita ya. Kita udah kebal. biasa yang paling parah ya, yang paling buruk udah kita udah biasa dapat di teman sendiri. Jadi ketika dapat dari orang lain yang biasa-biasa aja nggak bakalan ngaruh. Intinya sih itu mentalitas ya. Tapi kan kadang-kadang hati orang, wah bunyi apa itu? Saat kita kuis, ini dia. Ini dia. Kayak acara sahur ya? Betul. Udah lama nih, udah syuting sahur, udah lama. syuting sahur kan? Iya. Cuma berarti kalau syuting sahur nih penontonnya nih, Iya. bunyi nih, weh, tuh matanya udah, mata bang! Penonton kan gak kesorot ya, tapi suaranya kan anjing juga tuh kadang-kadang. Apa nih penonton tahu juga semuanya dia pada gitu. Tahu banget. Lucu banget lucu. Tahu Bang banget. Os, lucu. Yang mana? Yang tadi Bang Os. Mantep udah bagus banget, mau bala-balanya bang, bala-balanya bang. Nah, gue mah dulu udah dari zamannya ini kan ya. Apa? Mama Vera. Ya Allah, dari masih zaman ada dulu Chan banget. Kelvin begitu-begitu. Ya bala-balanya mana bang, bala-balanya anjing. Jangan dulu orang gitu. Udah budget kecil. Dimintain bocah lah, gua mah dipotong sama manajemen juga sama kayak mereka di sini. Ih parah kecil banget. Kaget gua. Ya namanya juga komika sendiri di industri. Tapi memang saat itu keren. Jadi emang teman-teman kalau di sekarang kan kita komika kan banyak yang naiknya bareng-bareng ya Pak Puy. Di film bergerak jadi film semua. Entah jadi director atau pemain segala macam. Zaman Uus naik. Dia doang sendiri. Maksud gua nggak ada lagi yang lain. Only si T-Rex udah di ruang ini maksud gua sendiri. Masa apa ya? Gua tuh sampai ada di titik kayaknya gua hadir aja tuh gua bisa ganggu orang loh, Dik. Sampai gua di tahap itu di industri karena pernah ada kayak ya ada yang nggak mau satu frame sama gue karena dia jadi kelihatan pendek. Gue cuma berdiri doang aja salah di mata dia gitu. Anjing kok bisa gini hidup ya? Maksud gue belum bercanda, belum kenalan, belum apa. Gue pokoknya nggak mau satu frame sama dia. Gue kelihatan pendek gitu. Ada yang begitu. Belum ngomong, belum di set barengan gitu, belum tahu mau ngomong apa. Udah nggak mau itu. Ya Allah. Gila ya? Siapa sih cewek itu? Ini apa nih? Nanti di closing aku kasih tahu ya. Dia udah cerita sebenarnya gitu. Kita bakalan ada game nih, Pak Poy ya. Dan kamu jangan anggap game ini biasa Pak Poy ya. Ini ada. Oh ini mah kayak di Gusnya Calontong ya? Mas udah nggak usah dikit-dikituin lah. Udah dia nggak dikit-dikit. Pokoknya yang ini di sini aja. Emang kan banyak dari kru-kru TV kan pada nyebarnya ke YouTube juga, jadi ya gini. Dari Vindes ya Mbak ini. Terlalu fakta ini. Maksudnya terlalu fakta-fakta yang dijelasin ini. Maksudnya yang ini aja dulu. Di net pernah nih kayaknya. Kalau ngomong ini. Yang tim kritik Arisan. Bekas setuju juga ada. Arisan juga ada. Sudah, ya. Oh ini orangnya nih. Gitu. Anak kos biasanya makan mie instan ditambah sayur sawian biar kelihatan. Apa ya? Hemat lah. Oh, bukan di situ. Kita nggak di situ sih Pak Boy. Kita jawaban itu. Tapi kalau lu tanya survei ke anak-anak kosan, kalau dikasih ini pasti jawabannya hemat. Ya Allah, bukan. Ya tapi nggak serius gitu dong. Kan ini kan kita kan kayak buat jokes bercanda. Iya benar kan. Jadi dibawain masnya dibawain serius. Ya kan maksudnya kalau kan ini kan bawa anak-anak kosan. Kecuali anak lu, anak gue gitu. Jadi bisa ditanya langsung. Karena anak kosan ini banyak di Jakarta sendiri aja udah sekitar 250. Enggak, maksudnya jadi jatuhnya ya sensus. Ini jadi ngejelasin, jadi ngejelasin. Kan pengennya kan yang sekali jalan aja kelar gitu. Hemat Mas Diki. Hemat kan? Hemat. Bingung kan Uus kan? Bener. Udah yakin kan sama jawaban itu? Yes, hemat. Kita lihat. Pasti hemat dong. Oke deh, lihat jawabannya nih. Wow, kurus, kuis, lurus. Ini namanya kurus lurus. Ketika kita udah berpikir,
yang paling belok ya kan jawabannya Iya. punchline layer 1, layer 2. Nggak mungkin. Karena yang belok hostnya. Betul. Kuisnya lurus aja. Lurus kuisnya, belok hostnya. Hidangan salad sayur. Ini makanan ya, bukan yang 5 waktu ya saladnya ya. Hidangan salad sayur yang mahal di restoran mewah biasanya disajikan lengkap dengan Saus. apakah yakin? Keren. Kualitas aktingnya keren di sini, keren. Pantas dia mahal anjir, keren. Udah enggak sih itu. langsung kaget. Mahal enggak langsung gitu. Anjir emang dulu mahal banget tuh, Iya bener, tapi itu bener. Iya, emang gue bohong. Emang bener kan dulu mahal banget. Dulu sempet, ya kan lebih mahalan Mongol, stres selalu tuh. Wah, siapa juga kok Mongol stres gitu. Ini saus. Ini saus. Oke deh, Iya. saus nih. Saus. Kita lock jawabannya. Iya. Salad sayur yang mahal di restoran mewah biasanya disajikan lengkap dengan, kalau salad nggak ada daunnya mah anjrit cuman inian doang, telur ikan doang itu apa? Kan udah ada sayur, salad sayur udah ngejelasin, ada batangnya, ada daunnya. Salad sayur kan pasti ada daunnya kan, daunnya. Iya. Daunnya tuh harus disebutin sini dong. Kalau orang nggak tahu cuman tomat doang. Ya ngapain disebut, orang dia lagi down? Ngapain? Yang mewah itu ya saus, dengan saus. Ini mewah. Tahu nggak Megawati? Megawati gue baru tahu kalau dia cewek red flag tau. Red. Ya Mbak. Ya. Benderanya merah. Iya. Kan red merah flag. Bener orang Megawati cewek red flag orang bener. Fakta itu. Iya merah. Iya. Kan di bawah panji-panjinya. Iya, Akbar Tanjung kan cowok yellow flag. Gitu. Jadi kan disesuaikan dengan backgroundnya, warnanya apa. Bener. Bukan secara harfiah artinya. SBY cowok blue flag. Blue flag. Gitu kan. Masing-masing mewakili partainya dan warnanya. Bukan arti dari red flag-nya. Iya. Agar tadi bisa ditayangkan dengan semestinya. Olahraga bersepeda di pagi hari belakangan ini menjadi hobi karena Ini bisa hemat lagi sih sebenarnya. hati-hati loh, menjebak loh. Banyak yang asal dari sini dia kepikiran sama kuis ini di rumah langsung kayak putus asa, desperate. Dia nggak mau nongkrong. Iya. Gara-gara salah nih, gara-gara salah jawab ini. Iya, bengong gitu. Apa? Gitu, kepikiran gitu. Kok pokoknya gini, saya kayak ambil ngendus ini udel. Ngerokok, lagi ngerokok, kan ngerokok. Bukan ini lagi, kitanya lagi ngerokok gini. Tapi sumpah, ini ngendus dari daki udel gitu dah. Bener, Iya, enak. iya kan banyak kaki di manusia. Ada itu udah, kalau saya milihnya ngerokok. Jangan disamain orang lagi ngerokok, nih ngerokok, nih lagi bakar. Gitu. Di Ya, sini rokoknya di sini sebenarnya. Ini ngendus kan. Olahraga bersepeda di pagi hari belakangan ini menjadi hobi karena sehat. Oke ya, kita lock ya jawabannya ya. Ya. Gitu. Kamu yakin? Ya. Oke deh. Ini dia jawabannya. Hidup di dunia itu kan menjalani hidup kan ada dinamikanya, namanya juga hidup gitu kan. Naik turunnya ada daunnya, penat atau segala macem gitu kan. Pasti ada, makanya dia olahraga. Oh iya bener, karena belakangan. Kan pertama awalnya sehat nih. Iya. Ya kan, terus karena hemat. Iya. Aduh apalagi dah. Aduh penat. Bener, karena di pagi hari belakangan, karena belakangan nih, belakangan. Ya, Nah, belakangan jadi kan bener. bagian belakangan ya. Anjing, gue bantuin lagi. Ya makasih Pak Boy. Ya jadi aku cuma sampai situ doang, jadi dibantuin, makasih banyak. Iya, aman aja. Next, sayur jagung manis yang baru dipetik dari kebun rasanya paling enak kalau di Sayur jagung manis yang baru dipetik dari kebun rasanya paling enak kalau di Iya, Jadi udah awalnya tahu. dia kan lurus-lurus nih kan, Iya. ya kan. Kalau hidup terlalu lurus biasanya ada kasus tuh.
Gede banget itu. Jangan terlalu lurus lah. Jangan terlalu lurus lah, gitu. Lurus tadi udah ada kelok-kelokan tuh dari sehat jadi penat tuh kan. Betul, pasti. Nah, Ini yang mengecoh, ini yang iya mengecoh. nih kan. Sayur jagung manis yang baru dipetik. Berarti kan sudah pasti sayur jagung nih, udah bukan jagung. Tapi sayur jagung. Oke. Sudah di sayur nih. Literally, betul, Sayur sudah jagung sayur manis jagung. yang baru dipetik, tapi dipetik nih. Berarti gini dia. Ini kayak berarti kan jagung. Aku jarang ngeliat petani gitu sih, tapi mungkin ada ya. Metik jagung kan? Metik jagung ya? Metik jagung. Oh iya ya. Iya. Corn. Oh gitu. iya, oke. Corn. Oh iya. Tapi aku jarang lihat petani kayak gitu loh. Iya, nggak pernah. Kamu bercanda itu kan? Bercanda. Kalau bercanda, aku alhamdulillah kalau kamu bercanda. Tapi itu petani jagung sering bermasalah loh. Kenapa Pak? Tiap hari ke jagung. Kemarin bang ke jagung. Ngurusin apaan lagi ya ke jagung. Oh, dia petani jagung. Gitu. Jam-jam apa yang mahal jam itu? Udah gimana saya ini kalau direbut. Keren, dia Keren. bisa membaca Rebut. intuisi gue dia bisa baca di sini. Dia Rebut. Rebut. membuktikan emang kualitas dia, kualitasnya Rebut. bagus. Oke, next ini jawabannya. Kalau nggak salah ini pernah ada di kuisnya Mas, Calontong di 200 udahlah, nggak usah terlalu diinin banget lah. sorry. Aman aja deh, yang ada di sini aja. Semuanya juga acara di dunia ini juga nggak ada yang original. Ya iya tahu, cuman kan kayak ada di kuisnya Calontong ya. Iya, maksud- yang waktu Indonesia bercanda. Ya ada Mas Akbar, bedu dulu. Wah lucu Woi. banget ya dulu ya ada. Sumpah. Udah, istighfar, udah. Semuanya juga nggak ada yang original, orang sama juga lama juga. Oke, ketika menonton konser festival yang sangat ramai, penonton di bagian depan sering sekali merasa gue sih kurang yakin kalau dia Nih, ini bisa menjawab. belok lagi nih bisa nih. Kita nggak tahu nih penontonnya itu lagi hamil atau enggak. Kalau hamil bisa aja sesar. jadi dia waktu di rumah tuh bingung nih dia mau normal atau sesar. Nah pas nonton konser Kalau udah bulan-bulannya emang gak usah nonton konser kali, udah. kan sering. Ya tapi kan nggak tahu, maksudnya kondisi bayinya di apa sungsang atau apa gitu kan nggak tahu kan. Jadi pas lagi nonton konser sering kali merasa sesar deh kayak gitu kan nggak tahu. Oh iya juga sih, betul juga. Iya kan? Ada perasaannya itu di seorang calon ibu kan. Nonton festival. Ya kan kalau bayinya sungsang mah nggak mungkin sungsang. Coba mah. kita semua huruf konsonan kita masukin sini ya. Mas lama amat jadinya. Sesaf. Guys, nggak ada kalau gitu. Penonton konser sesaf loh. Iya. Iya kan? Kan sesaf. Enggak, mau coba semua huruf konsonan ya lama dong sampai jet sejam udah bersesam. Sesal. Oke, kita lagi jadi Menyesal. ketika menonton konser yang sangat ramai, menonton di bagian depan sering kali merasa iya. Wis. Jadi yang bahasa kan? Jadi kayak dia ngerasa dia paling depan. Jadi maksudnya kayak teman-teman yang di depan konser Iya, kan yang di depan gitu kan. Wah, mana? Gua Nah, sesat. Iya, betul. Dia udah tersesat. yeah. Gue dulu nggak ada jadi. Iya, gitu kan, gitu. Lu pakai baju apa? Putih. Ya, oh, lu nggak? Lu di rumah. Oh, lu pakai baju putih tapi di rumah. Bener. Iya nggak ketemu dong. Iya. Aneh banget sih. Aneh banget sih. Aneh banget. Lu janjian sama-sama pakai baju putih tapi Ya, lu itu tolong sih. Lu di konser. Tapi udah janjian nih. Lu nelfon temen lu. Lu di mana? Lu di depan sini nih. Ini ada pokoknya ada ini ada blibli.com di sini. Gua di depan ini di sini lu di mana? Gua di rumah. Lu buat apa ya? Gua begini-begini buat apa? Taunya di rumahnya temen gue juga jawab gini juga Pak. Gua gini juga gitu. Tapi itu aku bohong. Maksudnya itu nggak ada kejadian itu nggak ada. Aku udah jujur itu. Siapa tahu rumahnya di Ciledug Indah emang di rumah lagi gini lagi. Tim SAR. Di kayak rumah lu dong dulu. Rumah gua enggak.
Di kalau lu masuk rumah Uus, jadi kan ada kayak foto-foto keluarga gitu ya. Foto keluarga jadi mah dikit. Paling adanya dia segala macam. Lebih banyak itu dia foto bareng Basarnas. Pasukan ke atas. Wah, keren banget sama pasukan ke atas gitu karena kayak kita banjir. Masa lu diem? Banjir gitu kalau kita kan gitu kalau di rumah dia mah dari Barata itu kalau banjir. Gitu aja nih, banjir ya? Bener. Segini, gitu. Iya, udah. Gitu aja gitu, jadi kayak banjir tuh analoginya sama kayak pakai sambal nggak? Pakai itu aja deh. Gitu kan. Bener, Jadi kalau misalnya di rumah-rumah di Ciledug tuh rata-rata tuh kita punya masing-masing rumah punya kesenian lah. Ya di rumah di lantai 1 itu bisa punya keseniannya tuh garis coklat di situ. Di sini. Iya. Kalau kontrakan gue di Pulau mah dulu di sini Pak Boy, masih segini. Kalau lu di mana? Di Ciledug? Segitu. Segitu. Makanya di lantai 1 biasanya nggak ada ini barang elektronik ditaruh lantai 2 semua. Iya benar. Jadi kalau misalnya ntar air naik masuk ke rumahnya tuh bisa kalau sofanya pada ngambang tuh jadi kayak Ninja Warrior tuh di situ. Taruh nih. Gue mau ambil nasi kotak nih. Taruh nih. Gua tunggu sofa yang itu ngangkat dah, itu belum masih jauh. Masih gini-gini kan set. Tunggu dekat set. Kesenggol. Dar gitu. Anjing nunggu lagi gua. Kesenggol. Furnitur lain kesenggol gitu. Iya. Sumpah itu. Lantai 1 tuh tumbal aja. Dan itu garis itu nggak bakalan hilang walaupun kita tutup, kita cat lagi segala macam. Nanti pasti bakalan nimbul lagi tuh. Bukan timbul lagi ya, banjir lagi. Iya. Bukan timbul lagi, banjir lagi. Jadi buat apa? Oke nih. Buat apa? Kamu dapat hadiahnya ini dari aku. Apa nih? Sebuah hadiah karena kamu bisa menjawab semua kuisnya. Ini langsung dibuka ya. Ini hadiahnya. Kan tadi gua ada yang salah, gua nggak berhak dik. Kan tadi gua ada yang salah. Udah diterima jadi jalan. Tapi kan tadi karena kamu bener semua, aku kasih bener kan tadi udah ngomong gitu. Iya, gua nggak berhak dik. Sorry banget nih. Cuman perumpamaan doang. Jadi biar ini biar syutingnya jalan. Iya ngerti. Maksudnya cuman ya udah buka aja. Oke. Terima kasih teman-teman udah buka. Jadi buka. Dia sangat excited banget deh. Mau ngejok Steve ya. Boleh deh. Duh. Udah sabar deh sama hadiahnya. Thank you. Thank you banget. Sumpah. Ini kan buat Slayer konser kan, gini kan. Pakai topi nih di sininya nih gitu Slayer konser nih biar enggak. Betul. Anak-anak traileran. Iya gitu. Fun run, kaleran. Iya. Enggak pakai celana tuh kaleran. Gitu. Jok TV dari Uus tadi. Wow, ada sampah. Inilah hadiah gue sebenarnya. Oh, lebih senang yang ini. Ini ada gue sebenarnya. Hura, aja masih. Oh itu dia. Kamu dia. Saya Isunsin. Ada gininya. Isunsin ada gininya dia, ada gininya. Tekken Isunsin. Itu tolol ya. Mobile Legends goblok. Isunsin JSS. Gue cuma mancing dia doang. Gila banget Tekken apa anjing? Jin Kazama. Gue juga. Yoshimitsu. Benar. Yoshimitsu. Diri di atas pedang. Benar. Bagaikan berdiri di atas pedang. Tekken itu adu pukul bukan adu pantun anjing. Tiba-tiba. Tapi bener nggak Yoshimitsu itu berdiri di atas pedang? Bener bisa. Iya, bagaikan berdiri di atas pedang. Bisa. Itu adalah jurusnya Yoshimitsu. Mana pantunnya mana? Masa? Berdiri di atas pedang. Itulah jurus Yoshimitsu kan A sama U itu. Beda. A sama U nggak bisa. Kamu nungguin pantunnya itu? Iya, gue nungguin. Itu bukan pantun, orang yang ngasih tahu bagaikan berdiri di atas pedang seperti Yoshimitsu. Cakep. Jangan cakep ya.
Jangan dicakepin. Nanti kalau ada cakep harus ada ujungnya. Ini kan Oke. bukan pantun. Bagaikan berdiri di atas pedang. Nadanya! Gua nggak bisa nih, nggak bisa karena nadanya. Ayo kalau pas ngomong gitu ada yang nggak tahan ngomong cakep gini. Dia nggak tahan dalam dirinya. Anjing ini dia harus ngomong cakep tau. Kalau udah nada itu keluar, kita harus ngomong cakep. Tapi yang punya nada, ini lumayan gue coba buat stand up gue. Buat ini gue. Ya Pak, silakan aku buka dulu ya nyanyi ya. Oke. Ya kamu itu seperti panglima pemimpin Jepang zaman dulu. Ghost of Tsushima. Bukan ini suster Kristen. Ya Allah. Kan suster Kristen ini ngembang di belakang gini kayak suster Kristen. Iya, itu Katolik orang. Iya. Bener. Tapi kan nggak ada susah kita mau ngelucu ya susah. Bener. Gitu. Seneng banget matiin tongkrongan. Kalau udah di ranah itu kita nggak bisa bercanda kan kalau jadi susah. Iya. Ini dibuka kalungnya tuh. Kalung imo. Wih. Drip. I'm not okay. Apa bandnya? Vertical Horizon. Bukan. Vertical Romance. Vertical Romance. Vertical Oh iya, Romance. gitu dia. Iya. Bener. Black Parade. Apa sih? Apa? Yang parade itu judulnya. Yeah. When I was a Young boy gitu. Iya benar. Wes keren. Doki matching band. Korban begal. Udah ditutupin koran. Kalau korban kecelakaan mah di Indonesia pasti pinter-pinter. Bener. Tutupinnya 2 koran, 3 koran. Buat ngisi waktu kan dibacain. Iya bener. Jangan tapi nggak bisa gerak. Kalau mau naik salaman Lagi begini, harga Pertamina Dex naik lah anjing ini gitu masuk ini. Lah anjing ini mah gitu. Naiknya diam-diam lagi. Orang udah meninggal. Masih udah meninggal ya. Oh iya. Kok mikirin pertama sih gitu. Kacau banget. Oh emang parah banget sih naiknya diam-diam. Parah. Gimana Pak Uus melihat kenaikan harga BBM? Imajinnya kan jadi kayak talkshow banget ya. Tai banget itu kayak talkshow banget. Uus dari sini selalu membuat konten yang dewasa. Ya. Bukan sekarang, dari dulu juga sebenarnya, cuman orang-orang baru tahu sekarang. Tapi biar aja Uus yang jawab. Gitu. Emang apa ya sekarang lagi upload aja gitu sama Bunda. Ya. Tadi. Kenapa sih orang gitu lagi? Itu kan hadiah gua. Itu kan hadiah buat gua. Kenapa lu ambil lagi? Males no. Itu sampah. Ini hadiah gua mau konsisten dari awal. Ini hadiah gue. Kita sepakat ini bercandaan TV. Kalau bercandaan TV kan berarti kan ini lucunya ini kan sampah. Oh, Us bercanda. Nah, gua masih bercanda ini. Salah, orang udah mau next segmen sih ini mah. Amat lu. Iya gitu, Pak Puy. Ini. Ini jadi ambil lu itu gue. Hadiah gue diambil lo. Boleh lo ngambil bunganya boleh, Bang aja boleh ngambil bunganya. Itu jangan dong yang gitu. Itu kan hadiah nasabah prioritas ini mana? Nih gini. Kuburan bayi. Wah. Kuburan bayi. Kuburan bayi. Bapaknya masih bayi. Masa bapaknya? Anjing. Kalau kan beda universe, dia meninggal ketika dia lagi bayi gitu. Aduh, untung ada di sini nih. Memang di sini cocok lah buat acara ini. Ya, Bukan melatih kan? Kok gitu? Melatih kesabaran. Kaget aku deh. Apa nih, Pak? Iya, konten dewasa. Konten dewasa. Ya karena menurut gua kayak nggak tahu kenapa gua ngerasa lebih jujur aja gitu, Dik. Maksudnya kalau lu ngomongin soal bagaimana berumah tangga yang baik dan benar, kayaknya gua bukan orang yang ada di posisi itu deh untuk ngomongin itu. Karena kan pada akhirnya kan semua rumah tangga kan unik ya, maksudnya beda-beda punya Orang Padang berarti. Hah?
Oh, unik. Kamu sih unik. Ya maaf aja, ya maaf. Kalau itu minta maaf gitu. Iya, kalau unik lo udah biasa banget ya. Gue sih langsung ngomong biasa aja ya gitu. Nggak ada respon, aman lah ini. Maaf aja deh kalau gitu. Oke lanjut deh. Jadi kayak kalau gue nggak tahu cara suami sama istri ini ketemunya prosesnya kayak gimana, dengan histori mereka berdua kayak gimana nggak tahu. Cuman nggak tahu kenapa kalau gue lagi ngebahas hal yang sensitif soal ranjang, soal ini segala macam tuh kayak banyak yang ngerasa terbantu karena ternyata dari sudut pandang itu mereka belum coba untuk mempertahankan rumah tangga gitu loh. Betul ya, ada yang Gitu. mungkin hal-hal yang sering dilupakan ya dalam rumah tangga ya. Apa pattern itu maksudnya karena tabu kali ya, karena di Indonesia ya mungkin hal-hal yang seperti itu dibicarakan dengan rame-rame di sebuah forum atau sosial media kayaknya orang-orang di Indonesia tuh masih kayak keberanian untuk gitu kayaknya. Makanya maksudnya kayak ada beberapa kayak pernah orang yang mau cerai jadi tidak cerai lagi gitu, maksudnya jadi akur gara-gara sempat ngedengerin gua yang bilang kalau ya lu udah coba buat kayak staycation belum, udah coba buat kayak gonta-ganti kostum belum, udah coba buat kayak pakai suplemen penunjang gitu. Maksudnya benar banget. Aku pernah coba yang di kan buat kamu. Bukan, aku coba pada ini yang kita main karakter gitu yang kita pura-pura ketemu. Cosplay. Pura-pura ketemu, itu di kamar, kenalan. Ya kayak layaknya orang kenalan, aku pulang habis itu ke saya. Iya lah. Kalau aku nggak tahu kadang ngobrol lama, ngobrolin pelembab paling. Aku pakai pelembab ini. Kamu pakai pelembab apa? Aku malam pakai moisturizer aja kak, gitu. Kakak bener pakai moisturizer ini. Kalau di kita sama istri bener tidur bareng gitu jadi kayak. Jadi tidur aku tidur dong. Tidur. Gitu. Masker, timun gitu kan terus. Iya kayak gitu. Jadi menurut kamu ini sebenarnya awareness-nya para suami atau istri aja memang belum sampai di tahap itu. Kalau lu mencoba mengingatkan kepada semuanya bahwa hal ini juga bukan kadang ya, memang penting di dalam rumah tangga ya Papu ya. Ya karena kayak ya orang tuh mencoba buat nanya gue ke jalur DM gitu, maksudnya ngobrol secara private gitu buat menanyakan apa rahasia pernikahan 10 tahun gitu. Ya. Yang gue bilang ya apa yang gue kasih lo di sosial media tuh itu rahasianya gitu. Nggak ada yang di ini lagi Papu ya. Iya, apa yang gue omongin soal rumah tangga dan segala macam, gue tuh nggak pernah pelit soal itu gitu. Maksudnya gue pasti cerita gitu. Iya, that's right. Nggak pernah mau kayak ngelihat teman-teman sampai cerai gitu. Iya. Sejujurnya. Emang ada teman yang cerai kamu? Boris. Kamu kira nggak aku nggak bakal nyebut nama ya? Punchline-nya emang di situ. Untuk kita kan tahu, tapi kamu kan ada lah kan kira-kira begitu. Biasanya kalau teman-teman gitu ya. Ya kan udah pasti Boris. Nggak, soalnya gue sebel aja, gue selama ini gue diem aja kan. Tiap kali ada gosip-gosip apa ini nama gue dibawa lagi gitu. Iya sih. Jangan sampai saya speak up ya. Saya pernah lihat dia. Ngeri juga deh kalau gitu tuh. Sekarang kita pengen ke MBG, mari bergosip. Oke. Kita akan lihat ini. Aduh, balad aing euy. Gugur, aduh sobat Bandung anjing. Apa Puy? Kalau dari aku sih gitu ya. Kamu terbaik, nasi bakarnya juga enak banget sih. Kok nasi bakar sih? Ya, kamu juga dagang juga, dia kan masalah emaknya. Buki nasi cincang. Nasi cincang. Susah. Iya salah, nasi cincang. Terus apa lagi ya dia? Deket kosannya jam-jam, terus tapi sekarang udah pada punya rumah, udah pada punya mobil. Kalau di Thailand tuh ada dulu film namanya Ongbak ya. Di pantai kali banyak ombak. Kalau di Thailand tuh ada film judulnya Ongbak. Kalau dia Baong. Baong anjing, baong pisan di jelema ieu. Baong anjing. Beda ya kalau tong baong gitu. Itu tuh beda kalau di Sunda mah ieu mah baong anjing. Sisium baong. Jadi
udah bukan lagi kata tapi kayak efek suara atau kayak bang gitu. Iya, emang membel nggak bisa dikasih tahu gitu kan. Bang. Aneh. Tapi bagus. Tapi sama teman dia sayang segala macam. Kalau itu mah emang pilihan dia. Rockstar sekarang mah bebas aja. Kalau rockstar mah. Dan dia tidak sama jadi gue ngerti rasanya ketika ada teman yang sukses dan dia tidak lupa dengan teman-teman yang dulu bareng sama dia. Ini salah satunya dia. Iya, the best. Dia the best. Kita juga masih keep in touch ya sekarang ya. Dia juga Wan udah pernah kesini juga. Tolong. Itu ada sar. Tolong. Ada sarnya dengan Wan. Ada sarnya tuh. Katanya gua orang Ciledug kalau lihat tim sar gini-gini tadi. Tadi nggak konsisten nih masnya. Mbaknya nggak konsisten nih. Iya. Mbaknya nggak konsisten. Tadi kan di awal bilang kalau ada orang Ciledug kalau tim sar gini itu ada sarnya. Iya kan, tapi kan ini kan nama depan. Udahlah orang itu. Itu bukan tim sar. Kecuali Wan tim sar baru. Ini kan Wan tim sar gitu. Iya kan begitulah orangnya. Baik jadi. Jangan kasar ya. Jangan kasar ya. Wan gitu. Muslim. Businessman. Terus aku respect sih sama manajemen hidupnya dia. Dia tuh kalau bikin sesuatu jadi gitu terus ngajak orang banyak juga. Jadi ibaratnya bagi-bagi rezekinya gitu. Berani mengutarakan hal-hal yang tabu di Indonesia. Berani melawan secara pintu gitu. Dulu. Jangan terlalu internal. Tapi enggak maksudnya, tapi semuanya akhirnya berani juga maksudnya untuk lu bawa orang-orang dengan disabilitas tapi lu karyakan dengan jalur yang menurut gua oke lo itu. Maksudnya mereka juga mau sampai kapan orang-orang seperti ini dikasihanin sedangkan mereka tuh pengennya bekerja seperti orang normal lainnya gitu. Biasa aja iya. Gitu. Tapi kan kalau mau biasain tapi susah juga keadaannya gitu kan. Makanya bener. Muslim ada dikasih wadah sama dia. Termasuk. Dia jadi orang-orang yang ibaratnya apa yang di X-Men itu istilahnya mutan ini dia jadi punya value yang sama. Dan memang bener wadahnya tuh memang ngagetin gitu kayak wadah gitu kayak isinya begitu. Karena isinya begitu semua. Begitu kan. Wadah kan. Wadah Hamidah. Wadah dong. Bercanda kan itu? Bercanda. Masa Uus boleh, aku nggak boleh? Boleh. Apa aja maaf. Next. Papa Ding, Gading Martin. Teman segala teman. Dia dari Semprul. Dari setelah Semprul juga masih suka proyek-proyekan bareng terus nge-host juga. Enggak, pokoknya kayaknya Jakarta tiap kali nongkrong sama temennya temen tuh pasti kenal sama Gading gitu. Iya, biang temen dah dia bete. Oh, bete tuh biang temen. Biang temen. Dia bete tuh, tapi lu nggak kesel? Ya karena dia biang temen. Gak usah dijelasin, tadi kan udah. Ya enggak kan, cuman ngebantu aja, takutnya di sini ada yang kok bilang teman gitu, aku kasih kasus, udah deh, gini. Makin lama makin kecil makin gak yakin, mendingan nggak usah, mendingan nggak usah. Biasanya kamu nanya kabar aku tuh. Iya, biasanya aku nanya Assalamualaikum, gitu. Gading Martin tuh, dia mah udah biar temen dia raja malam. Hampir di tiap malam kita bisa menemukan dia di klub-klub yang berada musiknya. Iya. Tapi bukan klub yang DJ ya. Dia tuh kalau DJ pun R&B. Dia lebih suka live music. Live music kan ya, bukan yang DJ. Gitu bukan dia yang nyanyi gitu kan, senda gurau. Live music ya. Live music kan, live music kan lah gitu. Live narration enggak, tapi iya kan? Iya betul. Makanya ke live music gitu. Iya ke live musik. Iya betul. Live as Father. Dan Live as Father sama Gempi. Sama Gempi Live as Father. Live as Father kan ada live musik, ada Live as Father gitu. Live as husband? No. Next. Padika. Ini nih. Oh, ada aku ya. Anaknya banyak. Udah punya perawan. Hah? Ya udah punya, anaknya kan udah perawan sekarang udah gede. Ya kan semua anak cewek juga dari awal perawan, Dik. Ya maksudnya yang udah melek dia udah punya perawan, udah gede nih gitu dah. Ya maksudnya kan
dari lahir juga perempuan lu perawan ya? Maksudnya perawan dalam artian harfiah tuh kayak misalnya, udah kenal cowok, udah kenal gini segala macamnya gitu, udah kenal lawan jenis. Jadi kalau udah kenal berarti perawan. Ya aku Gimana? ini maksudnya perawan yang udah punya perawan nih sekarang ya, artinya yang udah mature, ada sedikit di soalnya sekarang di dokter-dokter kosmetik bisa jadi perawan bisa kan? Bukan itu. Nah kalau anaknya binal banget gimana? Terus misalnya gini nih, punya anak binal gitu, terus ada kumpul keluarga gitu, ini mah anak perawan saya, pasti kan dari pihak sebelah sananya kayaknya enggak deh. Jangan pakai bahasa perawan. Kalau dia punya perjaka dia terakhir tuh cowok Saka, anak kelimanya cowok. Iya. Tapi anak ceweknya banyak juga dia ceweknya. 4. Iya, anak ceweknya banyak banget. Nah kan lebih anak gitu ya, anak cewek gitu aja ya gitu, anak perawan gitu. Iya udah maafin lah. Ya, Padika, ya dia anaknya banyak tuh. Kalau dia introvert deh, betul introvert. Terus kalau lagi konsen sama satu hal, dia pasti nggak mau diganggu. Dia bisa asik sendiri dengan kesendiriannya, ngerokok, gitu segala macem. Tapi orangnya asik, orangnya baik banget. Enggak selalu ngerokok sih, tapi dia juga suka main game juga. Iya, kan nggak selalu. Aku bilang kan kadang-kadang dia suka ngerokok. Nah, kesannya tuh orang introvert tuh kayaknya ngerokok mulu gitu anjing. Lu apa itu apa PK ngerokok mulu. PK kan ngerokok mulu di filmnya. Apa yang ngebul? Pokoknya baru ngomong. Parah banget. Ya pas malam pengen ngejemput itu. Iya. Tapi itu cuma itu film doang. Itu film doang. Film. Tapi bertahun-tahun kan itu. Iya. Hampir tiap malam kita libur. Itu di mobil juga ngerokok juga sama. Ngerokok. Di mobil ngerokok. Gila. Udah gitu lu lagi. Masuk dulu dah kali. Ngerokok. Iya. Kacau. Tadi Kak, iya dari aku sih kayak gitu aja dia orangnya. Apa ya? Dia salah satu orang yang asiknya telat sih. Iya. Dia baru bisa menikmati hidup, pertemanan, terus kayak dia balik lagi menemukan siapa dirinya lagi, kayak nggak semuanya tuh harus kayak kerja, dia juga pengen seneng, dia pengen bahagia dengan caranya dia itu dia dapetin itu telat. Telat ya, juga karena ini ya. Iya, kan baru join prediksi kan dia. Iya. Motoran itu. Dan gue senang gitu, maksudnya kayak akhirnya Pak Dika tuh asik di saat yang tepat gitu, maksudnya kayak kan dia orang yang paling ngelarang gua untuk kayak terlalu banyak bantuin temen dia nih. Oke. Dulu ya pokoknya. Dari dulu iya, tapi akhirnya dia menyadari kayak oh iya gua ngerti sih, maksudnya kalau pertemanan tuh kayak gini, kayak lu care apa sama teman-teman lu apa segala macam, itu baru bisa memahaminya tuh di kemudian hari gitu, nggak di ya mungkin teman-teman juga mungkin temenan sama orang tuh di awal mungkin klop terus beda prinsip, beda pemikiran gitu. Mungkin nantinya bakalan nyambung juga sih. Iya sih. Kalau memang masih bertahan berteman gitu. Iya. Karena kalau kita udah berteman bener-bener sayang, nggak usah nunggu dicari. Bahkan kita yang nyari. Gitu. Kalau udah bener-bener berteman mah. Next. Ini tadi baru dibilang nih tadi. Iya tuh. Baru dibilang. Ini. Bukan aku yang nyebutin ya Boris ya, tadi dia yang nyebutin itu. Si FYP. Iya. Mari bergosip. Ini makanya kalau kita ngomongin ini mah semuanya kayaknya bukan gosip dah. Iya. Ini kayaknya bukan gosip. Kalau lu ngeluarinnya Justin Bieber gitu, baru gosip. Jennifer Lopez gitu. Jennifer Lopez sih kayak doyan sok kaki deh gitu. Kayaknya dia bisa. Oh iya kan? Ini bukan gosip. Yang keluar dari mulut kita berdua ya udah berapa? Mana? Islam masa gitu? Gitu. Mari bergosip gimana sih? Oh Islam. Oh lu ini kayak ngajarin Islam lu ya? Kemarinnya Islam. Iya kan mari bergosip. Hah? Ini udah jelas-jelas Kristen dulu gitu nih Islam. Lah kan emang. Gue mah menutup aurat gue. Coba kasih lihat. Gue mah menutup aurat gue. Gue kan gak kelihatan dari sana. Ya udah, gue pakai itu. Coba angkat gini. Maaf. Next. Sudah habis. Tapi kita foto dulu ya. Jadi semuanya ini kita akan tertempel semuanya di situ nanti. Foto-fotonya. Lihat dulu, aku tuh nunjuk di situ, lihat dulu.
Lu nunjuk, aku kan nunjuk gini, aku ada gestur gini. Oke. Kamu lihat kecil dulu. Oke. Manusia nggak pedulian banget dari dulu, begitu aja dia mah. Gue pernah bikin minuman enak banget nih, namanya Mega Mendung gitu. Gue bikin segelas gede. Gue bikin, habis itu gue taruh di depan PS, gue pengen main gitu. Mau jadi foto itu? Biarin gue cerita dulu biar pada tahu. Gue bikin Gue udah syuting. minuman Mega Mendung di sini. Gue main PS gini. Pikiran gue mau minumnya dikit-dikit nih. Dah, dikit. Turun nih si anjing, udah ke bawah. Minuman apa itu dikit katanya gitu. Mega Mendung apa gitu. Coba ya katanya. Gok. Abis. Gue minum dikit-dikit ya tuh. Gue bikin sama bunda. Hujan. Boleh dong kalau hujan kita pakai paku payung. Boleh ya, boleh. Boleh ya. Memang ada payungnya. Iya. Tapi memang ada payungnya. Tapi payung di sini tidak buat buat inin air gitu. Untuk apa karena lo? kecil. Iya, kan buat setetes. Tuk gitu. Ada gunanya. Setetes. Kita foto dulu ya. Oke. Foto. Nanti ditempel di frame. Oh, hai dah. Bagus banget sih. Cekek gitu. Bagus kan belum lihat. Emang tuh punya lo, orang punya kru. Iya nih tuh lihat digoyang dulu ya. Oke. Pasti lo yang goyang. Iya. Salah ini. Tapi bener kok ini juga nggak apa-apa. Enggak, udah bercanda doang tadi itu. Oh, sorry. Udah bercanda doang. Jangan lupa ditanda tangsel. Masa tanda tangsel? Tanda tangan kali. Penonton udah aja deh Pak Boy. Tanda tangsel mau bau pasar Ciputat. Wah, tanda tangsel nih. Gua tanda tangsel nih. Itu kan cuma sampah itu di pasar Ciputat itu. Di pinggirannya gitu. Dekat rumah gua anjing. Ya kalau mau ke rumah lu itu, lihat pasar kalau flyover bawah. Iya, itu baru tanda tangsel tuh. Oh, jadi menurut lu Pemda di situ nggak bagus? Enggak. Emang nggak apa-apa lah. Iya, enggak harusnya digeruk kalau dia di pinggir jalan itu. Jadi sampah-sampahnya masuk ke jalan. Ruas jalan mengecil jadinya, yang bikin macet. Itu dia. Gue bete banget tuh Pak. Ini rumah, kalau bukan rumah lu, gue nggak mau kesini nih gitu. Bener. Lagian orang mah makanya kalau misalnya ada sampah tuh jangan dicengin ya, diangkut gitu kayak ya sampah lo. Malah dicengin. Malah makin banyak gitu. Lu cuma bisa nyampain doang lu, gua bilang gitu. Emang gila emang sampah banget ya. Sampah gitu. Malah tambah banyak. Iya. Malah ada sampah gini. Sampah lo kalau gitu. Sumpah kalau ya. Ada apa lagi?